Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan mengenai program Warung Hidup PKK. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Oktavia, Fauzan Akil, Helma Malini, Muhammad Radia Aksa, Nisa Maulidia, dan Vela Aulia. Tidak semua hal dapat diperhitungkan, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, tapi semua bisa kaya dengan ketulusan hati dan tekad yang kuat untuk memulihkan bangsa. Helma 2021. Permasalahan perekonomian di Indonesia selalu diperbincangkan, apalagi saat terjadi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Dikutip dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%, sementara itu dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan pemulihan perekonomian, namun pemulihan ekonomi masih sangat lemah. Seiring dengan pemerintah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, karena adanya gelombang kedua COVID-19 pada awal kuartal 3 2021. Dikutip dari kontan.co.id, perlambatan pertumbuhan ini juga dipengaruhi pembatasan aktivitas ekonomi, dan ini pun terlihat dari beberapa indikator dini yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seperti penjualan retail yang menurun, terutama di sektor informasi telekomunikasi turun 27,80%, rekreasi turun 12,36%, dan sandang yang turun 12,24%. Selain itu, masyarakat Indonesia pun masih banyak yang menganggur. Menurut Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah pengangguran di bulan Agustus tahun 2021 mencapai 9,1 juta orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2020, jumlah pengangguran itu menurun 6,82% dari 9,77 juta orang. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap resiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi ini melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat menjadi PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian kader PKK ini membentuk sebuah program yang dinamakan Warung Hidup sebagai upaya pembangkit ekonomi di masyarakat. Lalu, apakah itu warung hidup? Warung hidup adalah pemanfaatan pekarangan dengan tanaman produktif, yaitu tanaman yang menghasilkan baik buah, bunga, biji, dan daun yang berguna untuk dimakan seperti sayur dan buah. Warung hidup berasal dari kata warung, yaitu hasil pengarangan apa saja yang dapat dijual di warung dan dapat menjadi uang atau bisa dibilang bisnis di bidang agrikultural. Tidak hanya memberikan benefit berupa uang saja, namun terdapat manfaat lain jika mempunyai warung hidup, yaitu diantaranya: yang pertama, sebagai penghijauan halaman rumah yang sangat bermanfaat bagi kesegaran lingkungan sekitarnya. Kedua, sebagai persediaan obat-obatan alami. Ketiga, sebagai bahan persediaan kebutuhan dapur. Yang keempat, memanfaatkan daun yang berguguran dan sampah organik sebagai pupuk organik bagi tanaman. Yang kelima, yaitu hobi yang mendatangkan nilai tambah bagi keluarga. Program semacam ini bukan suatu usaha yang membutuhkan modal yang besar,
Bisa dibilang modal dari peluang usaha ini cukup terjangkau, sehingga dengan masalah terhimpitnya ekonomi bisa dimanfaatkan ibu-ibu PKK dengan tetap membuat inovasi tanpa harus memikirkan biaya modal. Ditambah dengan animo masyarakat terhadap tanaman, bisa menjadikan hal ini menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Tidak hanya bisa menopang kebutuhan ekonomi sementara, jika diniatkan dan diseriuskan maka akan menghasilkan profit secara terus-menerus. Lalu apa saja langkah-langkah membuat warung hidup yang baik dan benar? Yang pertama yaitu membuat penampung tanah yang besar. Tanah yang bagus adalah kunci kesuburan tanaman di kebun. Yang kedua yaitu menanam bunga. Bunga membuat kebun di rumah terlihat lebih indah dan memberikan manfaat untuk buah dan sayuran yang ada di sekitarnya. Bunga yang menarik, misalnya lavender, akan menarik serbuk yang dibutuhkan oleh sayuran. Beberapa juga ada bunga yang bisa mengusir hama atau pengganggu yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu gunakan dinding. Untuk area luar rumah yang kecil seperti balkon dan beranda, cobalah berkreasi membuat taman vertikal dengan menanam tanaman di dinding. Selanjutnya yaitu tentukan tanaman yang tepat. Jika Anda kesulitan menemukan jenis tanamannya, prioritaskan tanaman yang akan memberi Anda hasil paling banyak dalam ruang yang terbatas. Misalnya tanaman herbal dan cabai yang harganya mahal, berbeda dengan kentang, wortel, dan bawang merah yang lain harganya. Selanjutnya yaitu perhatikan pengairannya. Penyiraman yang tidak benar terutama pada tumbuhan yang ditanam di atas tanah berpenampung biasanya menjadi penyebab kegagalan. Maka periksalah kelembaban tanah secara rutin. Siram tanaman Anda pada pagi hari agar bisa menyerapnya sepanjang hari ketika matahari bersinar. Selanjutnya, tentukan metode pemasaran. Hal terakhir yang tak kalah penting adalah menentukan strategi yang tepat untuk dapat menjual hasil budidaya tanaman dengan cepat dan efisien. Caranya adalah menentukan target pasar, menyesuaikan tanaman yang ditanam, juga tak lupa perhatikan media pemasaran yang dilakukan. Apakah itu lebih dari mulut ke mulut atau pemasaran secara online? COVID-19 memberikan dampak yang begitu luar biasa terutama untuk sektor ekonomi. Namun, ibu-ibu PKK tidak hanya tinggal diam menerima situasi yang ada. Kita harus saling bahu-membahu menemukan solusi yang tepat atas masalah ekonomi ini. Diharapkan audiens terinspirasi dengan semangat ibu-ibu PKK untuk bangkit dan memperjuangkan hidup yang lebih baik di masa pandemi. Jika tidak ada perjuangan, tidak ada kemajuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.